Ke Balikpapan beli gergaji, pulangnya membeli walu. Balik lagi di podcast haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang haji, kamu apa kabar hari ini? Semoga jiwa dan raga kita selalu sehat ya. Di tengah pandemi yang semakin mengguncang jiwa, semoga podcast ini bisa memberikan energi positif bagi siapapun kamu yang sedang mendengarkan. Buat kamu yang mungkin sedang di kantor atau perjalanan menuju rumah, buat para istri mungkin yang sedang mempersiapkan masakan terbaiknya untuk para suami dan anak tercinta, buat para singalila yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk jodoh, atau untuk para pejuang COVID, semoga podcast ini bisa membuat kita lebih semangat dalam menjalani hidup ya. Baik, senang sekali pada sore hari yang cerah ini Jojo bisa hadir kembali menyapa para pejuang haji tentunya. Tidak terasa podcast haji sudah sampai pada episode 5. Yang pasti pada episode kali ini bahasanya jauh lebih menarik dan menantang. Why? Karena sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang literasi finansial untuk haji selagi muda. Literasi finansial, udah keren banget nih judulnya. Di samping saya sudah ada wanita cantik, Masya Allah, seorang ibu hebat, businesswoman dengan segudang kesibukan dan pencapaian yang luar biasa. Selamat datang kembali Bunda Rita Eko Sugiyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Bunda selalu menghadirkan positive vibe. Dan semoga para pejuang haji dimanapun yang sedang mendengarkan podcast ini bisa merasakan juga energi yang memang Bunda hadirkan saat ini. Well Bunda, jadi sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bun, seputar haji selagi muda. Jadi topik bahasan kali ini memang cocok banget bagi kaum milenial seperti Jojo yang memang saat ini mendominasi populasi di Indonesia nih Bun. Oke, faktanya nih Bun ya, anak-anak muda sekarang itu contohnya Jojo, kalau ngobrolin haji itu kayaknya tabu gitu atau weird banget gitu kalau kita misalkan di tongkrongan sama anak-anak tongkrongan, bro daftar haji yuk gitu kan. Kayak aneh banget gitu ujuk-ujuk ngebahas haji gitu ya. Nah, kita akan coba bedah nih Bun, kita akan coba bedah mulai dari pemahaman itu sendiri, menjadikan haji sebagai prioritas dan kenapa sih harus menjadikan haji prioritas. Pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah gini Bun. As we know gitu ya, jadi biaya untuk melaksanakan haji kan itu butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Dan kemarin juga selintingan banyak beredar bahwa biaya haji ternyata sampai 70 juta gitu ya. Sebetulnya berapa sih Bun biaya persis untuk berangkat haji? Jadi gini Mas Jo, panggilnya Mas atau apa nih? Boleh. Jadi gini Mas Jo, dan teman-teman sahabat freelance sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang biaya haji gitu, itu tergantung dari jenis haji yang akan kita ikuti. Jadi haji itu ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang pertama adalah haji reguler. Haji reguler itu adalah haji yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau Mas Jo belum tahu, dia antriannya sampai 30 tahun 30 sekarang. tahun? Masya Allah. Umurmu berapa sekarang? Sekarang 29. Oke, berarti tambah 30 kalau mau ikut haji reguler. 59 tahun. Nah, seperti apa nanti kira-kira umur 59? Udah kakek-kakek kayaknya. Tuh. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu adalah haji plus. Ini juga menggunakan kuota pemerintah. Nah, itu antriannya berapa lama, Bu? 7 tahun. Oh, itu 7 tahun. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ada namanya haji furoda. Haji furoda itu menggunakan undangan dari Saudi. Itu tidak ada antrian. Tidak antrian. Nah, kira-kira yang paling mahal yang mana nih? Pasti yang furoda dong, ya, tidak ada antrian. Betul, ya. Terus kemudian haji itu 2 kali bayar. Ini yang perlu saya catat dulu. Benar, ada 2 kali. Jadi yang pertama adalah DP atau uang muka. Ini digunakan untuk mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi ini kemudian kita bisa mengetahui kapan kita berangkat. Tadi misalnya kan kalau daftar sekarang kalau reguler 30 tahun. Jadi ada perkiraan tahun berangkat. Haji plus juga demikian, ada DP-nya. Furoda juga demikian, ada DP-nya. Nah, DP-nya berapa? Nah, kalau kita bicara tentang keuangan, karena memang masih lama tadi kan, masih 30 tahun lagi, masih 7 tahun lagi gitu kan, maka kita fokusnya di DP-nya Mas. Nah, gitu. Jadi kalau reguler DP-nya 25 juta. Jadi bagaimana teman-teman bisa punya uang senilai 25 juta. Itu untuk reguler. Untuk supaya dapetin nomor porsi. Ya 25 juta itu harga motor ya Mas ya. Betul. Bisa beli motor berarti bisa daftar haji dong. Nah, gitu. Terus kemudian kalau haji plus itu $4.500 atau sekitar 65 juta. Nah, kalau kita bicara keuangan, kita ini kan saya ibu-ibu nih, jadi saya biasa nih nyatet-nyatet. Yang pertama itu kita harus hitung dulu kita
kita butuh uang berapa untuk apa. Jadi Betul. goalnya itu apa dulu kita Betul. setting dulu gitu. Jadi kita hari ini kita akan bicara bahwa goal kita adalah untuk mendapatkan nomor porsi haji. Itu yang menjadi prioritas utama. Benar. Kita untuk mendapatkan porsi haji, Porsi haji, gitu ya. betul. Oke, kita bahas ke ini aja, Bun. Bunda kan istilahnya businesswoman, terus istilahnya punya perusahaan juga gitu kan. Kasih tips and triknya dong, Bun. Saya nih sebagai anak muda gitu ya, gimana sih caranya mempersiapkan DP haji gitu ya, biar ya saya bisa haji selagi muda gitu, gak kayak orang-orang tua saya yang memang haji tuh di usia 60, 70. Tips and triknya gimana sih, Bun? Apalagi kalau misalkan beda kan pasti antara yang single sama yang udah nikah, apalagi yang udah punya anak. Gimana, Bun, tips and triknya? Oke, kita jawab satu-satu ya, Mas. Boleh. Ya. Dari yang single dulu ya. Oke. Single, bersyukurlah sampai saat ini kalau yang masih single. Oke. Kita semuanya mulai dari bersyukur, Mas. Aha. Nanti yang sudah menikah saya juga akan bilang bersyukurlah. Yang sudah punya anak bersyukurlah. Betul. Begitu. Jadi pertama kondisi kita sekarang itu kita perlu bersyukur. Let's say katakan kita sekarang single ya. Oke. Sudah bekerja misalnya, atau mungkin teman-teman pada punya bisnis. Oke. Ya single tuh mestinya logikanya, let's say rumah masih sama orang tua, mungkin makan juga masih sama orang tua, misalnya gitu. Oke, kalaupun toh dia di luar kota dan dia kos atau makan anu sendiri kan hanya membiayai dirinya sendiri. Sementara seperti itu. Jadi kalau dibanding-bandingin nih, yang single sama yang sudah menikah itu tetap lebih ringan yang single. Pastinya. Nah, jadi yang single tuh nggak boleh banyak alasan nih. Kadang saya seringnya takutnya ada banyak alasan lah gitu kan. Nah, kita pinter-pinternya nih yang single ini gimana pemasukan yang kita miliki memang kita harus atur. Kalau untuk single tips utamanya adalah kita bagaimana kita bisa mengatur untuk masa depan. Masa depan itu ada setidaknya ada 2 atau 3. Yang pertama personal development. Karena kan karena kan masih single ya. Jadi harus ke depan harus lebih pintar dong. Kalau jadi karyawan harus lebih berprestasi, kuliah lagi mungkin atau hal-hal yang lain untuk mengasah skill, kemampuan, kompetensi yang harus dimiliki. Itu kan butuh biaya juga. Yang pertama, terus yang kedua tentunya adalah ya persiapan untuk menikah, persiapan untuk nantilah ke depannya begitu untuk masa depannya. Itu yang harus benar-benar diatur. Nah, jadi tipsnya untuk yang single terutama itu adalah bagaimana supaya hemat. Itu kuncinya. Benar. Hemat. Tapi kalau misalkan kita berbicara langsung ke prosentase gitu, Bun. Kalau misalkan kita mengalokasikan dari seluruh penerimaan yang kita miliki gitu sebagai yang single, itu apa namanya bagusnya tuh berapa persen sih yang harus kita alokasikan untuk DP haji menurut Bunda? Tadi kenapa saya katakan hemat? Kayaknya itu yang paling sulit bagi anak muda. Walaupun dia single itu misalnya nih gajinya nih 2 juta habis. Ntar dia naik gaji jadi 5 juta habis lagi gitu. Karena memang mungkin dalam tanda kutip dia belum punya tanggungan. Ntar besok aja lah kayak gitu. Mikirnya untuk main-main aja. Nah, apalagi kalau tinggal sama orang tua. Nah, jadi udah nggak dihitung sama dia. Jadi kalau mau dipresentasiin mungkin sulit diimplementasikan lah. Tapi jadi memang goal tadi ya 2 goal yang harus kita teman-teman muda tadi yang masih single. Pertama pengembangan diri, yang kedua memang untuk masa depan. Masa depan itu apa? Salah satunya adalah biaya haji. Bayangkan nih Mas, kalau kau tuh mau melamar cewek nih ya, terus kemudian udah siap nih DP hajinya untuk 2 orang haji plus. Jadi nanti maharnya itu iya benar. Jadi mahar sekarang tuh seperangkat alat sholat itu kok kayaknya sudah biasa ya. Udah lewat lah. Udah lewat. Jadi gimana teman-teman muda itu bisa alokasikan nih. Jadi dapat double nih. Insya Allah gitu kan. Porsinya dapat, nanti jodohnya juga dapat. Nanti saya pikir mungkin bisa calon orang tua juga udah punya. Terkesan banget iya dong. Anaknya udah langsung di porsi haji gitu ya. Makanya, jadi itu bisa menjadi salah satu goal gitu ya. Jadi kita memang tentukan goal. Itu untuk yang single. Bagaimana yang sudah menikah gitu ya. Kalau masih menikah awal-awal nih belum punya anak, bersyukur. Sama kayak Jojo nih, bersyukur. awal pernikahan gimana Alhamdulillah. Jadi pertama bersyukur udah dapat jodoh, nggak kemana-mana itu harus bersyukur dulu. Nah terus kemudian kenapa sih bersyukur? Saya mau sampaikan Mas. Jadi setiap kali kan jelas ya dalilnya ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kita begitu. Jadi bersyukur dan bersyukur. Pandemi pun kita juga harus bersyukur ini, begitu. Jadi memang bersyukur supaya meningkatkan imun. Kalau kita bicara pandemi. Nah ketika menikah udah ada orang kedua nih. Ada istri kita. Ada tanggungan. Yes, kita nggak sendiri lagi nih. Kalau bicara tanggungan memang nambah tanggungan, tapi jangan berpikir nambah tanggungan. Itu kita mindset lagi. Jadi ada teman bercerita, ada teman untuk diajak ngobrol, ada teman untuk
kalau kemarin kan makan harus beli sendiri. Nah, sekarang kita bisa bagi-bagi, bisa jadi gitu kan. Ada teman untuk ngobrol, ada teman untuk diskusi. Nah, kuncinya ketika untuk yang sudah berkeluarga adalah bagaimana mempunyai yang namanya keterbukaan finansial dengan pasangan. Gitu ya. Jadi mungkin suami istri sama-sama bekerja. Itu harus dibicarakan. Oh ya, satu kunci lagi ketika sudah menikah itu memang keuangan itu menjadi salah satu bahasan yang agak mungkin agak rumit atau agak sungkan atau sensitif agak agak sensitif gitu untuk dibicarakan gitu. Ya, dalam tanda kutip bahkan mungkin jadi masalah ketika misalnya nih istrinya gajinya lebih gede, pendapatannya lebih gede daripada suami. Aduh, itu nanti kompleks dan nanti kita season berikutnya kali Mas untuk Mas itu podcast. Menarik, itu bahasan. Next season mungkin. Tapi kita fokus bagaimana tadi keterbukaan finansial dan kita membicarakan dengan istri, dengan pasangan kita. Apa sih yang akan menjadi, sekali lagi kita akan tentukan goal kita dalam finansial terutama ini ya. Apa sih yang akan kita capai, let's say katakan dalam 5 tahun ke depan, tanggal 3 tahun ke depan, atau dalam setahun ini kita mau punya uang, kita mau kerja, mau bisnis, kita mau kita pakai untuk apa. Nah itu goalnya itu kita discuss dulu dengan terbuka dengan pasangan. Oke, biasanya kan menikah itu masalahnya mungkin satu mungkin kendaraan. 2 tempat tinggal, terus kemudian sudah mikir biaya pendidikan anak, padahal lu belum punya anak gitu kan. Kamu baru menikah kan begitu. Well preparation, Bu. Iya, makanya preparationnya gitu. Nah, tambahkan satu poin, haji. Nah, ini kapan kita mau alokasikan untuk haji dan berapa lama? Tadi kan udah jelas nih angkanya. 25 juta atau sekitar mungkin 65 juta per orang. Jadi gimana kita bisa achieve sampai 65 juta? Ya otomatis kan tergantung dari bagaimana keluarga tersebut akan mengelola keuangannya. Dan itu setiap keluarga tidak punya dalam artian ini tidak ada yang namanya rumus baku. Masing-masing keluarga akan berbeda. Contohnya ada yang uangnya dikumpulin jadi satu. Bikin tabungan bersama. Iya, bikin ini buat makan bareng lah, buat daftar haji bareng lah, kayak gitu. Ada yang gitu misalnya. Ada yang dipegang sendiri-sendiri. Ada juga yang dikasihkan istrinya semuanya. Itu juga senang saya. Ada yang begitu, jadi macam-macam sesuai dengan gimana kesepakatan atau diskusi dengan pasangan. Tapi intinya bahwa pertama diskusikan dengan pasangan, yang kedua masukkan haji dalam salah satu goal daripada itu finansial. Masuk di wishlistnya kali. Benar, masukkan dalam wishlist sehingga itu kapan kita mau achieve. Nah, ini kunci dari saya nih Mas. Gimana Bun? Nanti kan insya Allah segera punya anak dan seterusnya, ada pendidikan anak dan seterusnya gitu. Nah, saya sederhana aja sih. Kalau dulu saya masih haji reguler ya, jadi let's say karena 25 juta. Tapi sekarang haji plus pun juga DP-nya masih 65 juta gitu kan. Kita fokus di DP ya. Jadi motor lah, let's say 25 atau 30 juta. Tapi kalau rumah kan nggak dapat 65 juta. Betul. Menurut pendapat saya loh ya, mungkin minimal ya 300 juta atau berapa gitu kan. Di era zaman sekarang, 65 juta kayaknya nggak ada gitu kan. Kecuali benar-benar yang butuh dan dihibahkan. Kecuali bangun sendiri kali Mas. Yes, bisa. Jadi nggak ada biaya tukang. Jadi kan jadi kenapa tidak kita selesaikan yang haji dulu? Jadi yang 65 juta kita selesaikan dulu, baru kita let's say katakanlah nabung lagi atau kerja lagi, bisnis lagi untuk bangun rumah gitu. Jadi saya sarankan untuk yang muda gitu ya, haji dulu selesaikan. Insya Allah nanti sih kalau kita sudah prioritaskan haji itu, yang lain tuh insya Allah mengalir Mas. Insya Allah berkah ya. Amin. Insya Allah pasti ada jalannya untuk yang lainnya. Baik, itu tadi tips dan trik dari Bunda terkait bagaimana kita mengalokasikan seluruh penghasilan kita, baik yang single maupun yang sudah menikah, apalagi nanti yang sudah punya anak gitu ya. Cuma pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita memprioritaskan haji dalam wishlist kita, Bun. Apalagi bagi keluarga muda gitu. Tidak banyak keluarga muda yang memang dengan mudahnya mereka menerapkan atau membuat wishlist, naik haji bareng pasangan. Tidak banyak yang seperti itu. Benar. Nah, itu gimana tipsnya, Bun? Jadi yang pertama kita perlu pahami bahwa haji itu adalah melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Betul. Menikah itu adalah separuh dari agama. Separuhnya adalah memang melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sederhanakan perintah Allah itu minimal rukun
Islam. Yang ada 5 itu dulu kita pegang. Yeah. Okay. Sebelum kita kan banyak nih perintah awal sebelum kita kemana-mana yang lainnya gitu kan. Yang jadi wajibnya dulu betul, yang wajibnya dulu. Sunnahnya masih banyak mas, gitu kan. Ada infak, ada sedekah, ada macam-macam, ada umroh berkali-kali begitu dan seterusnya itu banyak ininya kan. Sunnah-sunnahnya banyak. Yang wajib ini kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, mumpung masih muda. Masih muda, masih sehat, masih kuat, karena memang haji adalah sebagian besar adalah ibadah berupa fisik. Betul. Karena ada perjalanan, mabit, ada lempar jumroh, tawaf, sa'i dan seterusnya yang dalam 5 harian itu full, kita tidak di tenda seperti fisik ya. Kalau kita sesusah-susahnya kita masih tidur di kasur kan mas? Masih tidur di kasur, masih naik motor kan kemana-mana, nggak ada tuh jalan? Nggak ada. Pernah nggak jalan lebih dari 7 kilo sehari? Tidak pernah. Nah, tidak pernah, kita masih enak gitu ya, masih sangat enak. Nyaman sekali. Sangat nyaman sekali ya. Dan nanti di haji itu banyak fisik, kita masih muda. Terus yang ketiga nih yang paling penting saya sampaikan kalau kaitannya dengan literasi finansial dan keluarga, kenapa harus kita dahulukan mumpung belum banyak kebutuhan? Itu kunci utamanya. Betul. Mumpung belum banyak kebutuhan. Iya, nanti misalnya lah. Anak semakin gede, semakin SMP, SMA, kuliah biasanya. Iya, makin bengkak. Anak minta motor lah, minta laptop lah, ada biaya pulsa lah kalau sekarang kuota. Apalagi maaf nih kalau kita udah semakin tua gitu kan. Ya walaupun kita tidak berharap, kadang namanya orang tua itu kan kesehatan semakin menurun, akan ada biaya kesehatan yang keluar dan sebagainya. Banyak biaya yang akan keluar ketika rumah tangga itu sudah semakin besar. Logikanya lah, anaknya 1 sama anaknya 7 lah ya. Beda dong. Bunda dengan anak 7 ya pasti luar biasa. Banyak pengeluarannya. Jadi memang itu kita dahulukan sebelum repot lah bahasanya. Oke, itu kunci utamanya. Dahulukan sebelum repot. Oke, menarik sekali Bunda pembahasan sore kali ini. Ada pertanyaan terakhir yang Jojo sampaikan pada Bunda. Kalau tadi terkait dengan tata cara pembayaran, tips dan trik untuk mengumpulkan DP. Nah, mohon maaf nih Bun gitu ya. Kan manusia cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Ketika misalkan nanti ketika DP-nya pas melunasi kita tidak bisa membayar lunas, itu gimana prosesnya? Ternyata kita tidak bisa nih melunasi pas waktu keberangkatan. Ya, jadi nomor porsi itu dia tidak akan hilang. Kemudian kalau misalnya pada tahun keberangkatan kok misalnya kita belum bisa melunasi, ya tidak kita lunasi dulu. Otomatis mundur tahun besoknya. Waiting listnya mundur. Jadi dia mundur tahun berikutnya. Dan banyak orang yang lain yang sudah dengan setia maju mengisi porsi kita. Sudah berlomba-lomba. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi nggak masalah, yang penting sekarang adalah bagaimana kita mengamankan yang 65 juta porsi tadi. hajinya itu. Betul. Sebelum nanti masa tunggunya semakin lama lagi. Apalagi sekarang udah berbondong-bondong dari reguler pindah ke ONH+. Untuk ONH+ semakin lama lagi antriannya. Sip, menarik sekali pembahasan pada sore hari ini Bunda, Masya Allah. Mungkin ada closing statement Bunda terkait dengan literasi finansial yang mungkin bisa diaplikasikan bagi kaum milenial seperti Jojo, Haji Sagi Muda, gimana nih Bun? Jadi teman-teman, sahabat muda saya, Bismillah gitu ya. Insya Allah ketika kita berupaya untuk menggenapkan amalan kita di rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Kalau 4 yang lain kan insya Allah kita udah ya. Tapi yang perlu adalah kita istiqomah dan kualitasnya diperbaiki. Sholatnya lebih khusyuk, zakatnya lebih banyak, puasa Ramadannya lebih baik kan begitu kan. Kemudian yang kelima ini adalah haji. Nah, ketika kita memprioritaskan kelima ibadah ini gitu ya. Insya Allah nanti akan bisa menjadi pegangan kita. Itu yang paling penting. Pegangan bagaimana? Pegangan ketika kita berkeluarga. Nah, sebelum berkeluarga, pegangan ketika kita masih single gitu ya. Kita masih bekerja dan seterusnya. Juga nanti ketika kita berkeluarga, juga nanti ketika kita mendidik anak, itu akan menjadi pegangan. Akan menjadi pegangan yang insya Allah istilahnya aman lah, insya Allah di dunia itu aman. Jadi ketika di dunia aman, ya insya Allah nanti juga kita ini kan nggak ngomongin dunia aja. Apalagi zaman COVID ini Mas. Aduh Bun, tiap hari berita meninggal. Bukan cuma yang tua loh ya. Betul. Sekarang anak-anak juga banyak Bun. Nah makanya, jadi itu kan kita sudah tidak bisa lagi memundurkan lagi. Jadi maka mumpung masih muda, mumpung kita masih bisa ngalokasiin. Kalau tadi kamu tanya persentase, banyak orang yang tidak bisa.
menghitung persentase itu gitu ya. Ya paling enggak 10% atau 15% bisa secara khusus dialokasikan untuk tabungan haji. Bismillah haji. Insya Allah, jadi itu. Baik, nggak terasa nih Bunda, sepertinya matahari sudah mulai surut dan senja sudah mulai datang. Masih kepo sebetulnya untuk nanyain Bunda masalah haji selagi muda, cuma waktu yang memang memisahkan kita nih Bunda. Terima kasih Bunda Rita sudah mau mampir pada podcast haji kali ini. Semoga segala hal yang memang Bunda sampaikan, yang Bunda sharing pada sore hari ini membawa berkah bagi kita semua. Barokallah dan semoga sehat selalu ya Bunda. Buat para pejuang haji yang masih kepo tentang haji selagi muda, terus pantengin aja podcast hajinya di YouTube kita, insya Allah berfaedah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube kami. Dan kita tutup dengan sebuah pantun Bunda. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Bagaimana melebur asa, dari hati pergi ke haji. Mewakili seluruh insan Fresnel yang bertugas, saatnya Jojo undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena corona masih ada di sekitar kita. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.